Medan listrik dan prinsip superposisi. Medan listrik merupakan besaran fisika yang diperkenalkan untuk menjelaskan interaksi jarak jauh antar partikel bermuatan. Untuk menentukan medan listrik di sekitar sebuah partikel bermuatan, secara konseptual dapat menggunakan hukum Coulomb. Bagaimana apabila partikel bermuatan tersebut tidak hanya satu, melainkan dua atau lebih? Medan listrik di sekitar banyak partikel bermuatan dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip superposisi seperti diuraikan berikut ini. Misalkan terdapat dua muatan Q1 dan minus Q2. Kedua muatan ini menimbulkan medan listrik di sekitarnya, sehingga garis-garis gaya listrik tersebut seperti terlihat pada gambar ini. Medan listrik pada setiap titik merupakan gabungan dari medan listrik yang ditimbulkan oleh masing-masing muatan. Misalkan kita ingin menentukan medan listrik pada titik P yang terletak pada posisi R1 dari muatan Q1 dan pada posisi R2 dari muatan Q2, maka medan listrik yang ditimbulkan oleh Q1 adalah E1, yang mana E1 ini adalah sama dengan K Q1 R1 kuadrat R1 satuan, yaitu arahnya adalah sesuai dengan arah posisi dari vektor P terhadap muatan Q1. Sedangkan medan listrik oleh muatan Q2 adalah E2 sama dengan minus K Q2 per R2 kuadrat R2 satuan. Kita perhatikan di sini bahwa untuk muatan positif maka medan listriknya adalah menjauhi, sedangkan untuk muatan negatif medan listriknya adalah mendekati muatan tersebut. Dengan demikian, medan listrik di titik P merupakan jumlah vektor dari E1 dan E2. Ingat bahwa penjumlahan tersebut merupakan penjumlahan vektor, sehingga perlu memperhatikan kaidah-kaidah aljabar vektor. Di sini secara matematis bahwa EP sama dengan E1 plus E2 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat R1 satuan dikurangi Q2 R2 kuadrat R2 satuan. Ini adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh dua partikel. Bagaimana untuk medan listrik yang ditimbulkan oleh banyak partikel bermuatan seperti berikut ini? Misalkan di sini terdapat N buah partikel bermuatan, maka medan listrik pada titik P ini adalah E1 ditambah E2 ditambah E3 ditambah E4 dan seterusnya ditambah En. Kita perhatikan di sini bahwa E1 adalah menjauhi muatan Q1 karena ini adalah positif. E2 adalah menjauhi muatan Q2 karena ini adalah positif. E3 menjauhi Q3 karena ini adalah muatan positif. Sedangkan E4 mendekati E4 karena ini adalah muatan negatif. Begitu seterusnya, dan ini dengan E5 juga negatif. Secara ringkas, penjumlahan tersebut dinyatakan dengan EP sama dengan sigma
EI untuk I sama dengan 1 sampai N. Apabila medan listrik dari muatan ke I, yaitu EI ini adalah K QI per RI kuadrat RI satuan, maka medan listrik total adalah sebagai berikut. Sehingga di sini EP adalah sama dengan sigma K QI per RI kuadrat RI satuan untuk I sama dengan 1 sampai N. Medan listrik pada suatu titik di sekitar sistem muatan diskrit adalah merupakan jumlah vektor dari medan listrik oleh masing-masing muatan. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip superposisi. Yang dimaksud dengan sistem muatan diskrit adalah suatu sistem di mana beberapa partikel bermuatan ini satu sama lain dipisahkan oleh suatu jarak yang tegas. Jadi di sini antara Q1, Q2, Q3 dan seterusnya ini adalah secara tegas terpisah. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana apabila sistem muatan tersebut satu sama lain tidak terpisahkan, yaitu tersebar merata sepanjang kawat pada permukaan bidang atau seluruh volume benda. Cobalah pikirkan bagaimana medan listrik di sekitar muatan yang kontinu. Demikian uraian mengenai medan listrik dan prinsip superposisi untuk sistem muatan diskrit. Pemahaman akan konsep-konsep ini sangat penting sebelum kita belajar lebih lanjut tentang medan listrik. Saya Heri Purwanto, jangan berhenti belajar, ajarkan yang dipelajari pada orang-orang dengan ikhlas.